Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita komunikasi interpersonal dengan topik iklim komunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memasuki tentang materi dari iklim, lebih lanjut tentang iklim komunikasi ini, ada baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan iklim di sini. Sini, yang dimaksud dengan iklim adalah sebuah kiasan yang menggambarkan suasana dan apa yang dirasakan nyata dalam diri dari orang-orang yang berhubungan dengan organisasi, sehingga memungkinkan orang bereaksi dengan bermacam-macam cara terhadap organisasi melalui proses komunikasi. Iklim komunikasi ini, ya, kalau kita bawa ke keadaan cuaca, sekarang bisa kita lihat apakah cuaca itu berpengaruh terhadap semangat diri Anda. Murung saat mendung atau bersemangat saat cerah. Apakah suasana hati kita berubah-ubah seperti cuaca? Ya, respon kita bergantung pada suasana di sekitar kita. Definisi iklim komunikasi itu merupakan keseluruhan peranan atau suasana hati emosional antara orang-orang, hangat, dingin, aman atau membuat cemas, nyaman atau canggung, penuh penolakan atau penerimaan, terbuka atau tertutup, yang dibentuk oleh interaksi verbal atau non-verbal. Dengan memahami iklim komunikasi, kita akan paham mengapa kita bisa merasa rileks dan nyaman pada satu hubungan atau merasa nggak nyaman di hubungan yang lain. Sekarang kita lihat apa sih aspek-aspek yang membentuk kenyamanan hubungan personal. Banyak orang yang memiliki pengalaman yang sama ketika awal perkuliahan, merasa sangat berat atau kesepian dan belum punya teman. Hal yang sama terjadi pada karyawan baru yang sering merasa kesepian dan dikucilkan. Iklim komunikasi ini berkaitan erat dengan kepuasan kerja dan dapat menurunkan tingkat pergantian karyawan. Kita berteman dengan orang lain demi memenuhi kebutuhan untuk diterima, khususnya setelah kita jauh dari rumah. Urutan kebutuhan manusia, ya, itu bisa kelangsungan hidup, jaminan material, afiliasi, kebebasan, cinta, penghargaan, pencapaian, perubahan, dan bermakna. Hubungan yang kita buat sangat kompleks dan dibentuk dari banyak faktor. Hal yang paling penting dalam membangun dan menjaga kenyamanan hubungan interpersonal adalah investasi, komitmen, kepercayaan, membuka diri, dan kenyamanan dengan pertentangan ide. Contoh, secara umum orang Barat membuka informasi personal kepada teman yang tidak terlalu akrab, sedangkan orang Jepang hanya terbuka pada teman yang akrab saja. Aspek yang membentuk kenyamanan hubungan personal yang pertama adalah investasi. Investasi di sini dimaksud adalah apa saja yang kita berikan pada hubungan tidak bisa kita ambil kembali jika hubungan tersebut berakhir. Contohnya, saat kita peduli dengan orang lain, kita menginvestasikan materi atau hadiah, waktu atau tenaga, pikiran, dan perasaan dalam setiap interaksinya. Interaksi ini tidak bisa dikembalikan, termasuk perasaan porsi menerima dan memberi antar pasangan. Keuntungannya adalah tetap bertahan pada hubungan. Selanjutnya, aspek yang membentuk kenyamanan hubungan personal yang kedua itu adalah komitmen. Di sini yang dimaksud dengan komitmen adalah menentukan, bukan merasakan, untuk tetap berada bersama dalam hubungan. Tanda-tanda komitmen adalah niat untuk berbagi di masa depan. Komitmen adalah pilihan dalam mengelola hubungan. Saat pasangan membuat komitmen, mereka bertanggung jawab untuk terus berinvestasi dan peduli pada keterikatan mereka. Aspek yang membentuk kenyamanan hubungan personal yang ketiga yaitu kepercayaan. Derajat kepercayaan yang tinggi antara rekan yaitu perasaan aman. Selanjutnya, kepercayaan itu melibatkan keyakinan pada reliabilitas seseorang
melakukan apa yang sudah dijanjikan, dan secara emosional mengandalkan orang lain untuk menjaga kesejahteraan dan hubungan. Kepercayaan akan didapat dengan pembuktian bahwa seseorang dapat diandalkan, peduli, dan menginvestasikannya beberapa hal untuk memperkaya hubungan. Aspek yang bentuk kenyamanan hubungan personal yang keempat, yaitu membuka diri. Membuka diri dimaksudkan di sini adalah usaha untuk mengungkapkan informasi personal mengenai diri kita yang biasanya tidak disampaikan ke orang lain. Keterbukaan diri adalah kunci penting yang menunjang kedekatan. Keterbukaan merupakan proses yang sesuai dengan situasi tertentu. Dalam tahap awal perkembangan hubungan timbal balik, keterbukaan diri menjadi hal yang penting. Aspek yang bentuk kenyamanan hubungan personal yang kelima itu adalah nyaman dengan pertentangan ide. Kualitas hubungan yang sehat adalah sikap pengertian dan merasa nyaman dengan pertentangan ide. Perbedaan atau ketegangan yang wajar ada dalam hubungan. Walaupun ketegangan adalah normal terjadi, namun hal ini dapat sangat menyulitkan jika kita tidak memahaminya dan tidak melabelinya sebagai sesuatu yang wajar. Jadi, kalau misalnya ada pertentangan ide dalam suatu forum atau rapat, itu merupakan adalah sesuatu yang wajar dalam hubungan. Jadi kita harus bisa memahaminya dan jangan melabelnya sebagai sesuatu yang tidak wajar. Kalau kita misalnya tidak memahaminya atau misalnya kita sudah terlanjur melabelnya sebagai sesuatu yang tidak wajar, maka pertentangan ide itu bisa menimbulkan semacam konflik di antara satu orang dengan orang yang lain. Iklim komunikasi yang mengkonfirmasikan dan menyangkal, konfirmasi atau penegasan. Di sini dimaksudkan merasa tahu dan diakui sebagai individu. Kita merasa dihargai. Hanya sedikit hubungan yang benar-benar memiliki konsep penegasan atau penyangkalan, dan yang lainnya berada di antaranya atau bersiklus. Suatu hubungan biasanya tidak bergerak secara tiba-tiba dari satu titik ke titik yang lain. Biasanya satu tahap konfirmasi bergerak ke tahapan selanjutnya dengan cara beransur-ansur melalui interaksi yang terjadi. Tingkatan penegasan dan penyangkalan, menyadari adanya orang lain, kita melakukan konfirmasi dengan verbal dan non-verbal. Penyangkalan yang mendasar adalah dengan tidak mengakui kehadirannya. Mengakui apa yang orang lain rasakan, pikirkan, dan katakan. Secara non-verbal, kita menunjukkan bahwa kita mendengarkan, dan secara verbal, kita merespon komunikasi orang lain. Menyetujui di sini maksudnya itu menerima perasaan dan pikiran orang lain. Kita menyangkal orang lain saat kita tidak menerima pikiran dan perasaannya. Di sini kalau kita lihat contoh pesan konfirmasi yang menyadari. Anda hadir, halo, misalnya kita pada saat kita presentasi, kita lihat perhatian partisipan atau hadirin mulai sudah tidak fokus, maka kita bisa menyapanya untuk menyadarinya bahwa mereka itu ada dalam suatu event atau acara, di mana kita di situ sebagai presenter atau kita berbicara sebagai komunikator dengan memberikan pesan are you there atau Anda hadir, halo, atau kita bisa memberikan semacam pesan sangkalan. Anda tidak hadir, karena Anda diam saja, maka kita menyatakannya apakah Anda di sini tidak hadir atau ada yang tidak hadir di sini dan sebagainya. Atau mengakui, mengakui misalnya contoh pesan konfirmasi. Anda sangat berarti bagi saya. Atau misalnya kita bisa menyampaikan kehadiran Anda semua itu sangat berarti bagi saya. Karena kita memiliki hubungan antara misalnya seorang bapak dan seorang anak, atau misalnya juga kita bisa katakan misalnya maaf jika ada kata-kata saya yang kurang atau yang salah, atau misalnya bisa kita ucapkan dengan maafkan saya jika Anda terluka. Dan mengakui juga bisa dalam bentuk pesan sangkalan, misalnya kita tadi kebalikannya, misalnya Anda tidak berarti bagi saya.
hadir atau tidaknya Anda, ya, itu tidak berarti bagi saya. Atau misalnya kita bisa katakan kita bukan teman satu kelompok atau kita bukan satu tim deh. Atau misalnya begitu ada orang yang merespon, ya, presentasi kita mengatakan Anda terlalu berlebihan. Nah, itu ya merupakan contoh dari kalimat atau kata pesan sangkalan. Dalam iklim komunikasi juga ada yang disebut dengan menyetujui, ya. Contoh menyetujui untuk pesan konfirmasi. Apa yang kamu pikirkan dan yang kamu rasakan benar. Jadi misalnya semua pendapat Anda semua adalah benar. Kamu dan saya satu ide. Aku juga merasakan hal yang sama, gitu ya. Ya, misalnya ada seseorang yang mengungkapkan perasaannya kepada kita, menceritakannya dengan apa adanya, lantas kita akan menimpali atau mengasih timbal balik dari hubungan komunikasi tersebut dengan kata-kata aku juga merasakan hal yang sama. Ini merupakan pesan konfirmasi dalam bentuk menyetujui. Dan pesan sangkalan dalam bentuk menyetujui bisa juga kita sifatnya lebih kepada misalnya Anda salah. Anda seharusnya tidak seperti itu. Atau perasaan Anda tidak masuk akal. Ya, ini merupakan contoh-contoh kalimat dalam bentuk pesan sangkalan yang dikategorikan sebagai menyetujui. Suasana yang defensif dan suasana yang suportif. Beberapa orang merasa tidak diakui dan berjaga-jaga, sehingga kita tidak dapat berbicara secara terbuka dengan mereka. Ini disebut dengan suasana yang defensif. Jika bersama dengan orang yang mendukung dan mengkonfirmasi kita, maka kita dapat berkomunikasi dengan bebas. Ini merupakan suasana yang suportif. Terdapat 6 tipe komunikasi yang memunculkan suasana defensif, yaitu evaluasi dan deskripsi, kepastian dan profesional, strategi dan spontanitas, kontrol atau orientasi pada masalah, ya, kenetralan atau PS empati, dan superioritas dalam menyetarakan. Evaluasi dan deskripsi, ya, evaluasi vs deskripsi, ya, evaluasi itu kita lawankan dengan deskripsi. Ya, di sini merupakan komunikasi yang evaluatif yang menimbulkan rasa defensif karena kita merasa dinilai oleh orang lain. Komunikasi deskriptif tidak mengevaluasi pembicaraan orang lain karena hanya sebatas menggambarkan perilaku. Sekarang kita lihat beda kepastian dan profesional. Kepastian di sini menyatakan satu kebenaran sehingga menutup, ya, diskusi lebih jauh. Contohnya, Anda tidak bisa merubah pikiran Anda. Saya nggak mau dengar alasan apapun. Ini adalah contoh, ya, kalimat atau komunikasi yang bisa kita lontarkan, ya, yang mengandung kepastian. Selanjutnya profesional. Profesional merupakan mengkomunikasikan secara terbuka dengan sudut pandang orang lain. Selanjutnya strategi dengan spontanitas. Kita lihat bedanya. Ya, perilaku nonverbal dapat menunjukkan strategi. Contohnya, saat kita diam, terlebih dulu kita akan merespon. Atau misalnya komunikasi yang spontan, terasa terbuka, ya, jujur dan tidak dipertimbangkan. Kontrol, ya, dan bedanya dengan orientasi pada masalah, ya, komunikasi yang terkontrol itu mencoba untuk memanipulasi orang lain, lebih terbuka. Contohnya, desakan pendapat harus diterima. Komunikasi yang berorientasi pada masalah fokus pada menemukan solusi yang dapat diterima semua pihak. Sekarang kita lihat kenetralan, ya, apabila disandingkan dengan empati, kira-kira bedanya apa? Komunikasi netral seringkali diinterpretasikan sebagai kurangnya penghargaan dan kepedulian terhadap orang lain, sehingga orang lain merasa tidak dihiraukan. Sementara komunikasi empati ini menegaskan bahwa orang lain bernilai dan memberikan perhatian pada mereka, menerima dan menghargai pendapat orang lain. Sementara superioritas dan menyetarakan itu, kalau superior, kita merasa lebih dari orang, melindungi diri sendiri. Menyetarakan itu mengkomunikasikan dan mengembangkan iklim komunikasi yang suportif, sehingga orang lain lebih nyaman dengan kita.
Pedoman untuk menciptakan dan melihara suasana yang sehat, ya, ada 5 pedoman, ya. Yang pertama itu adalah menggunakan komunikasi secara aktif untuk membangun iklim yang menguatkan. Yang kedua, menerima dan mengkonfirmasi orang lain, afirmasi dan akui diri sendiri. Yang keempat, menghargai perbedaan dalam hubungan. Yang kelima, menanggapi kritik dengan konstruktif. Iklim komunikasi organisasi itu merupakan gabungan dari persepsi-persepsi mengenai peristiwa komunikasi, khususnya persepsi mengenai pesan dan peristiwa yang berhubungan dengan pesan yang terjadi dalam organisasi. Perilaku manusia dalam hubungan interpersonal yang terjadi dalam organisasi melalui proses komunikasi, respon orang atau anggota terhadap yang lain dalam organisasi, harapan-harapan, suasana hubungan antar personal anggota organisasi, termasuk konflik-konflik yang terjadi dan kesempatan bagi pertumbuhan dalam organisasi. Pentingnya iklim komunikasi organisasi, ya, daripada keterampilan teknik atau komunikasi semata-mata dalam menciptakan suatu organisasi yang efektif. Mempengaruhi cara hidup kita, kepada siapa kita berbicara, bagaimana kita berkomunikasi dan berinteraksi, siapa yang kita sukai, bagaimana perasaan kita, bagaimana kegiatan kerja kita, bagaimana cara kerja kita, bagaimana perkembangan kita, apa yang ingin kita capai, dan bagaimana cara kita menyesuaikan diri dengan organisasi. Ya, ini merupakan, ya, kenapa iklim komunikasi organisasi itu sangat penting. Iklim komunikasi organisasi itu bisa dikaitkan dengan konteks organisasi dengan konsep-konsep, ya, perasaan-perasaan, pengalaman-pengalaman, dan harapan-harapan anggota organisasi, dan membantu menjelaskan perilaku anggota organisasi sehingga dapat memahami dengan baik apa yang mendorong anggota organisasi untuk, ya, bersikap dengan cara-cara tertentu. Dengan iklim organisasi, iklim komunikasi organisasi, kita dapat mengetahui bagaimana budaya organisasi itu tumbuh dan berkembang. Ya, manfaat dari iklim komunikasi organisasi itu bisa memberikan pedoman bagi keputusan dan perilaku individu. Keputusan yang diambil oleh anggota organisasi untuk melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif, dan dia juga bisa mengikat diri mereka dengan organisasi. Iklim komunikasi organisasi juga bermanfaat untuk membuat kita bersikap jujur dalam bekerja, untuk meraih kesempatan dalam organisasi secara semangat, untuk mendukung para rekan secara, ya, dan anggota organisasi lainnya untuk melaksanakan tugas secara kreatif. Dan iklim komunikasi organisasi yang baik itu juga bisa menawarkan, ya, untuk menawarkan gagasan-gagasan inovatif bagi penyempurnaan organisasi dan operasinya. Sekarang kita lihat melalui apa iklim komunikasi itu terbentuk. Pertama adalah melalui pengalaman budaya. Iklim fisik atau suatu daerah itu bisa mempengaruhi cara hidup kita. Iklim komunikasi bisa terbentuk melalui praktek-praktek organisasi yang secara nyata tampak dalam keseharian aktivitas pengelolaan organisasi, termasuk pengelolaan sumber daya manusia maupun keuangan dan sebagainya. Hasil interaksi antara sifat-sifat organisasi dan persepsi individu, begitu pula sifat karakter dari interaksi individu organisasi secara keseluruhan, anggota maupun pimpinan organisasi, itu juga bisa membentuk iklim komunikasi organisasi. Sekarang, bagaimana iklim komunikasi berkembang? Iklim komunikasi organisasi itu terdiri dari persepsi-persepsi atas unsur-unsur organisasi dan pengaruh unsur-unsur tersebut terhadap komunikasi. Pengaruh ini didefinisikan, ya, selanjutnya disepakati, dikembangkan, dan dikokohkan. Pengaruh ini menghasilkan pedoman bagi keputusan dan tindakan individu dan mempengaruhi pesan mengenai organisasi. Bagian-bagian yang berinteraksi dalam iklim komunikasi organisasi, pertama itu adalah unsur-unsur organisasi. Ya, di sini kelihatan ada, pertama itu adalah struktur organisasi. Di dalam struktur organisasi, kita bisa melihat jalur koordinasi dan jalur komando antara ada satu bagian dengan bagian yang lainnya.
Bagaimana bagian yang satu bisa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan bagian yang lainnya. Ini merupakan pedoman dari organisasi itu sendiri, ya, dalam menjalankan tugas dan fungsi dari bagian tersebut, ya, sehingga iklim komunikasi organisasi itu bisa terbentuk dengan baik, ya. Selanjutnya adalah pekerjaan dalam organisasi. Ya, bagaimana praktek pengelolaannya, ya, sesuai dengan struktur organisasi atau tupoksi yang sudah digambarkan di dalam struktur organisasi tersebut. Ya, di mana di dalamnya, ya, itu akan kelihatan bagaimana pekerja yang satu dengan pekerja yang lain, bagaimana saling berkomunikasi dengan baik dan bisa menjalin komunikasi dengan baik. Resepsi-resepsi makro dari iklim komunikasi organisasi, ya, itu juga mempengaruhi dari iklim komunikasi. Ya, di sini dia akan melakukan evaluasi dan reaksi terhadap kegiatan organisasi dari sisi bagaimana mereka menunjukkan aspek-aspek iklim tersebut. Pengaruh komunikasi, ya, itu bisa kelihatan dari informasi ke bawah yang terbuka dan cermat. Kesediaan memberi nasihat, selanjutnya informasi ke atas yang terus terang dan penuh perhatian, ya, perhatian terhadap tujuan berkinerja tinggi, kesediaan memberikan dukungan, kepercayaan dan pengambilan resiko. Ini juga merupakan bagian-bagian dalam ilmu komunikasi organisasi. Apa yang mempengaruhi ilmu komunikasi, iklim komunikasi organisasi? Yang pertama adalah tingkat kepercayaan yang diberikan kepada anggota, baik oleh pimpinan maupun oleh sesama anggota dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan. Ya, kita di sini harus bisa memberikan kepercayaan kepada teman kita atau anggota kita atau sesama rekan kita bahwa rekan kita tersebut bisa melaksanakan, ya, pekerjaan yang kita embankan. Kita harus memberikan semacam kepercayaan yang tinggi sehingga dia yakin dengan kemampuannya, sehingga tugas yang diberikan bisa dia selesaikan dengan baik. Yang kedua adalah proses dan model pengambilan keputusan. Jadi model pengambilan keputusan itu ada yang terbuka, tertutup, atau partisipatif dan instruktif, ya, itu berkaitan dengan gaya kepemimpinan. Jadi model pengambilan keputusan yang diambil itu beraneka ragam, tergantung dengan gaya kepemimpinan oleh seseorang tersebut. Yang ketiga adalah pola distribusi atau kejelasan pembagian kerja atau job description. Ingat, dalam suatu organisasi harus ada job description-nya, harus ada deskripsi tentang pekerjaan dari masing-masing orang atau bagian atau sub-bagian, sehingga mereka bisa menjalankan job mereka sesuai dengan deskripsi yang sudah diberikan di dalam perusahaan tersebut. Ada pedoman bagaimana tata kelolanya. Yang keempat adalah arus informasi dan tingkat kejelasan informasi, ya, accessible atau inaccessible. Dengan siapa dia bisa berkoordinasi, atau dengan siapa dia bisa berkomunikasi, atau dengan siapa dia bisa bekerja sama, itu tergambar jelas di dalam bagian organisasi atau struktur organisasi. Yang kelima, pola komunikasi dan hubungan-hubungan dalam interaksi antar personal, baik itu vertikal maupun horizontal, ya, yang mempengaruhi suasana kerja, misalnya keterbukaan dan kejujuran, ketidak terus terangan, gosip, desas-desus, ya, klik-klik dan sebagainya. Ya, dan faktor analisis yang mempengaruhi iklim komunikasi organisasi, yang keenam itu adalah program pengembangan sumber daya manusia dan kualitas kerja. Jadi, agar iklim komunikasi organisasi itu baik, ya, di dalam organisasi perlu ada program pengembangan sumber daya manusia, dan harus, ya, setiap sumber daya manusia yang ada itu akan diukur dan dilakukan evaluasi terhadap kualitas kerjanya atau performanya, atau kita sebut dengan KPI-nya. Yang ketujuh adalah alur dan prosedur pelaksanaan kerja atau kegiatan. Ya, jadi untuk melaksanakan pekerjaan itu sebaiknya ada alur atau prosedurnya, atau kita kenal dengan standar prosedur operasional. Ya, agar apa yang dikerjakan oleh rekan atau anggota dalam organisasi itu sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.
Yang keempat adalah model jalur koordinasi dan konsultasi dalam pesanan kerja. Ya, jadi harus jelas bagaimana jalur koordinasi dan konsultasi ya dalam suatu organisasi. Itu bisa kita lihat dalam struktur organisasi yang ada dalam organisasi tersebut. Yang kesembilan adalah mekanisme penyampaian pendapat, tingkat kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Ya, jadi juga dalam menyampaikan pendapat juga diatur ya bagaimana mekanismenya ya. Jadi ada kebebasan dalam menyampaikan pendapat, tapi sesuai dengan mekanisme yang sudah ada. Yang ke-10 adalah program peningkatan kesejahteraan termasuk pola jenjang karir. Jadi untuk membuat iklim komunikasi organisasi sehat, maka kita harus ada program peningkatan kesejahteraan. Ya, bagaimana pola jenjang karir yang ada di dalam organisasi tersebut. Jangan sampai ya kita dalam sebuah organisasi kualitas kerja dari seseorang dan seseorang yang tidak berkualitas ya itu disamaratakan. Seharusnya dalam sebuah organisasi ya bagus atau karyawan yang berkualitas dengan karyawan yang tidak berkualitas ada reward and punishment-nya ya. Reward-nya harus digambarkan dengan jelas, selanjutnya punishment-nya juga digambarkan dengan jelas. Sehingga pola jenjang karir itu akan kelihatan dari ya kualitas dari masing-masing karyawan atau anggota dari organisasi tersebut. Membangun iklim komunikasi organisasi yang kondusif itu ya pertama harus ada openness, keterbukaan komunikasi. Ya, ada sistem dan prosedur yang jelas, terbuka dan aspiratif. Ada personal excellence, yaitu hati yang bersih, jauh dari penyakit hati. Dan yang keempat adalah organizational ya, governance, ya, tata kelola organisasi yang baik. Selanjutnya ada keteladanan diri dari pemimpin dan anggotanya. Jika aspek ini terpenuhi, maka iklim komunikasi organisasi itu akan kondusif. Ya, tata kelola organisasi yang baik itu meliputi pertama adalah participation, ya, rule of law, transparency, openness and trust, responsiveness, consensus orientation, equality, effectiveness, efficiency, accountability, strategic vision. Ya, kira-kira itu yang bisa Lucy jelaskan. Mohon maaf dari salah dan khilaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.